Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ibadihi ashabi ajma'in. Sayyidillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خشن المعلم سيدنا حسيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Isna'i agawe sira al ma'rufa ing kebagusan. Ilaman maring wong wa utaiman iku ahluhu ahline ma'ruf. Wa ila ghairi ahlihi wa ila ghairil liyane lan maring liyane ahlihi ahline ma'ruf. Fa inna sabata mongko lamun ngenani sira ahlahu ahline ma'ruf lahu ya ahline ma'ruf. Wa ilam tusib lan lamun ora ngenani sira ahlahu ya ahline ma'ruf kung ta mongko ana sira anta utahiya sira iku ahlahu ya ahline ma'ruf. Di dalam pembahasan hadis yang 176 pembahasan kali ini itu membicarakan tentang kita itu diperintah untuk berbuat baik kepada orang yang baik. Ini mudah ini. Kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu mudah. Jenengan punya teman baik, diminta jenengan baik kepada teman yang baik itu mudah. Tapi di dalam hadis ini juga dilanjutkan wa ila ghairi ahlihi, dan kepada orang yang tidak baik tetap panjenengan berbuat baik. Ini memang agak sulit. Tapi di dalam hadis ini memberikan satu penjelasan kepada kita. Yang penting awake dhewe berbuat baik kepada siapapun. Orang yang baik kita tetap baik, orang yang tidak baik juga tetap baik. Itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kepada siapapun baik. Maka sampai dakwah Islam itu diterima dengan sangat damai, sangat baik dari kalangan umat lain yang awalnya tidak mau dengan Nabi. Karena Nabi memang sangat baik. Oleh karenanya kita harus tetap untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Kita lanjutkan dikit-dikit. Setelah ini kita doa bareng-bareng untuk pertandingan Indonesia melawan Australia. Idmanu nanggungo sira li sitan. Karena ingsun sitan ing 6 min angfusikum saking awak dhewe ne sira azman mongko nanggung ingsun lakum kadue sira al jannata ing swarga. Kalau panjenengan pengen masuk surga, kalau kita semua ingin masuk surga, ada 6 hal yang harus ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah isduku idza haddastum. Temeno sira maring cerita-cerita sira, omongane panjenengan atau cerita-cerita panjenengan. Omongane sampean iku sing jujur. Pertama, kalau pengen masuk surga, kita harus jujur. Walaupun jujur terkadang juga berat, tapi kita berusaha untuk jujur. Jujur itu apa? Apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita jujur di situ. Jangan sampai hatinya ngomong A, lisan kita ngomong B, perilakunya ngomong C. Ini bukan termasuk orang yang jujur.
Yang pertama kita harus jujur. Yang kedua di dalam hadis ini wa aufu idza wa'adtum. Wa aufu lan nuhonono sira idza wa'adtum lan arikalne janji sira. Kalau panjenengan berjanji kepada orang, tepati janji itu dengan baik. Jangan sampai kita gampang janji tapi jarang menepati. Dengan siapapun, dengan teman, dengan kolega. Misalnya panjenengan berbisnis pun, saya kira perjanjian itu harus dipegang dengan baik. Komitmen itu harus dipegang dengan baik. Umar juga ini kalau janji dengan siapapun ya harus ditepati janji itu. Jangan gampang janji dengan perempuan, itu jangan. Kita kan masih semester 1, Mas. Apakah kamu tidak yakin dengan wajahku? Enggak yakin, Mas. Apa ada wajah-wajah di saya ini adalah wajah-wajah kebohongan? Tidak ada sama sekali. Karena wajah saya adalah wajah yang komitmen untuk menjaga janji suci ini. Sampai nanti di pelaminan, insya Allah. Jadi janji itu memang harus kita pegang dengan baik. Misalkan panjenengan paling gampang janjian ketemu jam 3 sore. Itu jangan sampai jenengan datangnya jam 4:30. Itu sudah ingkar janji itu. Saya itu sering kalau ada mahasiswa, Pak pengen bimbingan jam 1 bisa, silakan saya tunggu. Rupanya datangnya jam 2. Saya itu, Pak saya sudah di kantor jangan jam 2 itu. Oh iya ditunggu saja lah gitu kan. Sampai maghrib tak biarin gitu. Karena dia sudah tidak komitmen untuk perjanjian itu ketemu jam 2 misalkan. Jadi saya kasih pelajaran itu. Agar dia tidak gampang untuk ingkar janji. Karena kalau panjenengan nanti itu sudah hidup di masyarakat, itu sudah gampang ingkar janji, pasti tidak akan diikuti oleh orang. Tidak akan didengar oleh orang. Oleh karenanya saya kalau ada mahasiswa yang begitu tak kerjain itu. Bukan tak kerjain sih. Bukan ingin memberikan satu pelajaran berharga di dalam kehidupan ini. Saya tunggu sampai jam 2 rupanya tidak datang. Datangnya jam 3 itu tak biarin sampai maghrib. Nah itu besoknya baru dia minta maaf. Minta maaf Pak ini dan sebagainya. Ya baguslah. Yang penting jangan diulangi bahwa kalau kita ingin masuk surga wa aufu idza wa'adtum. Jenengan harus menepati janji. Itu yang kedua. Yang ketiga wa'adu idza tumintum. Wa'adu lan kanono sira idza atmimtum maring den percaya sira. Nah, ketika panjenengan mendapat kepercayaan, amanah dari Allah, amanah dari masyarakat misalkan, panjenengan harus membuktikan atau membawa amanah itu dengan baik. Misalnya jenengan jadi kepala desa, jenengan jadi kepala misalkan, jadi DPR, jadi bupati. Ini kan mau pilihan-pilihan bupati, gubernur misalkan. Ketika mendapatkan amanah, ya panjenengan harus menjalankan amanah itu dengan baik. Ini bisa masuk surga walaupun pimpinan politisi itu bisa masuk surga, tapi juga bisa masuk neraka itu. Tapi nggak tahu banyaknya masuk surga atau neraka saya nggak tahu. Jenengan lah yang tahu itu. Oleh karenanya walaupun politisi, gubernur, bupati dan semuanya itu adalah jalan masuk surga sebenarnya. Kalau mampu mengemban amanah itu dengan baik. Problemnya adalah ketika diberi amanah tidak berpikir untuk kesejahteraan masyarakat, tapi berpikir untuk bagaimana menumpuk harta keluarganya. Nah, nggak tahu keluarganya siapa ini, nggak tahu. Ya bukan. Pokoknya ini nggak boleh gitu ya. Harus berpikirnya adalah bagaimana amanah yang diemban itu untuk kemaslahatan umat. Ini jenengan pegang betul itu. Itu yang ketiga. Yang keempat wahfadhu furujakum. Wahfadhu lan ngrekso sira furujakum ing farji ira kabeh. Nah, iki arek nom-noman iki. Sing gurung duwe bojo, lek sing duwe bojo kan sama.
Gitu. Kalau yang sudah punya suami, insya Allah agak aman. Ya aman lah ya, kalau agak aman di sini. Tapi bagi anak muda yang belum punya istri, biasanya di sini masalah. Jenengan harus mampu untuk menjaga farji panjenengan. Bahasa ini zaman dakar jenengan. Atau bahasa kerennya, jangan jenengan sampai melakukan zina. Nah, ini harus dijaga betul itu. Apalagi dalam kehidupan hari ini itu kan berat sekali untuk menjaga ini. Wahfadu furujakum. Rekso farji panjenengan. Yang berikutnya yang kelima adalah wa ghaddu absarakum lan ngeremno sira absarakum ing pira-pira peningal sira. Mripate panjenengan mata kita semua ini jangan gampang untuk melihat sesuatu yang maksiat. Sesuatu yang dilarang oleh Allah. Misalnya ono pakaian sing rada orang dadi, iku gak usah didelok 2 kali. Kalau 1 kali boleh. Sampai nggak sengaja misalkan jalan-jalan mau belanja di pasar, misalkan di mall di mana, kok tahu ada yang berpakaian tipis-tipis terus setengah jadi itu, kalau 1 kali itu tidak sengaja, tidak ada masalah, tidak dosa di dalam Islam. Tapi kalau jenengan terus tahu, penasaran terus dilihat terus, itu yang jadi masalah. Itu menjadi syahwat. Dan itu harus wa ghaddu absarakum. Ngeremno sira ing pira-pira peninggal sira. Jadi mata kita harus kita jaga betul. Kalau nggak di mall ya misalkan di HP ya juga terus jaga itu. Jangan sampai lihat-lihat sesuatu yang dilarang. Dan yang keenam, wakufu aidiyakum. Wakufu lan nyegao sira aidiyakum ing tangan sira. Nah, tangan kita jangan sampai untuk menyakiti orang lain. Bisa jadi kalau secara fisik memukul, tapi kalau makna yang lebih tersirat, itu bisa jadi ketika panjenengan mempunyai kekuasaan, jangan sampai itu untuk mendolimi orang lain. Mendolimi masyarakat, mendolimi orang lain, dan seterusnya. Misalkan contoh, pembangunan jalan. Misalkan ini ya. Pembangunan jalan sudah ada dananya sudah diajukan di ACC, yang harusnya itu adalah kelasnya adalah kelas 1, rupanya yang dibangunkan apa itu jalannya itu di aspalnya itu kelas 3 misalkan, KW 3 misalkan. Nah ini juga menjadi problem, itu mendolimi hak orang lain. Kenapa? Kadang-kadang jalan itu 1 bulan dibuat jadi, kena hujan rusak. Nah, bisa jadi ada orang-orang yang tidak amanah dan mendolimi hak masyarakat. Tapi insya Allah kalau yang di Malang insya Allah aman, insya Allah. Insya Allah aman. Nggak ngerti juga. Ini ada 6 hal ya kalau kita ingin masuk surga. Banyak jalan sebenarnya kalau kita mau masuk surga. Oke. Ittola'tu ningali ingsun ningali ingsun alal jannati ing atase swarga. Wa jadulan nemu ingsun aksara ahliha, aksara ing akeh-akeh ahliha ing ahli jannah, al fuqara ing pira-pira wong fakir. Wa tolaktu lan ningali ingsun alan nari ing atase neraka, fa wajadtu mongko ngenemu ingsun aksara ahliha ing akeh luwih akeh ning neraka an-nisaa ing wong wadon. Nah, ini sampean rada aman nanti sih. Ya. Jadi Nabi itu melihat bahwa di surga itu banyak, atau ahli surga itu banyak diisi oleh orang fuqara, orang-orang fakir. Lah sama ini termasuk ini atau tidak tahu. Ya orang fakir, fuqara. Lah kita ini kayaknya yang masuk mudzatsafin ini lah. Fuqara masakin ini. Lah ini ahli surga. Rupanya di surga itu banyak yang diisi oleh orang-orang fakir. Bukan berarti terus sama ini aku ngono tak fakir ya, Pak. Ya enggak gitu juga. Yang nanti banyak juga orang-orang yang kaya masuk surga karena hartanya itu untuk berjuang di jalan Allah.
Nah ini kenapa ke orang fakir? Ini yang menjadi penting saya kira kalau kita pikir. Karena orang fakir dan dia mau bersabar dengan kefakirannya, dekat dengan Allah, maka hisabnya itu memang sedikit. Sampai tidak ada mobil itu harusnya juga bersyukur gitu kira-kira ya. Karena saya tidak punya pikiran untuk ke Batu bareng-bareng dan ke Pujon misalkan atau munggah titik misalkan payung atau apa, nggak kepingin untuk maksiat di sana kira-kira. Karena tidak ada kemungkinan untuk bawa mobil, kan tidak punya mobil misalkan itu. Orang fakir itu kan tidak mikir aneh-aneh, yang penting bisa makan besok, bisa tidur nyenyak, terus beres gitu. Dan rupanya di surga banyak orang-orang fakir yang tapi bersabar. Orang fakir tapi nggak sabar ya podo ae ning neraka. Nah ini ben podo pahami. Engko rumangsa aku sudah mau miskin lah Pak Imam. Mesti surga ya nggak ngono juga. Lek miskin terus setiap hari sampai mengeluh, ya Allah saya itu sudah sholat, sudah baca Quran, sudah wirid, waqiah setiap hari, sudah sholat duha. Kok ya miskin lagi, apa salahku? Nyalahnya Gusti Allah ya tetap ini bukan ahli surga, ahli jannah bukan. Nah, dan di sini yang menjadi menarik adalah wattalatu 'alan nar fawajadtu aktsar ahlihan nisa. Banyak di dalam neraka itu adalah perempuan. Nah, ini perempuan. Kenapa kok perempuan? Ini bisa jadi begini. Kalau kita mau lihat misalkan perempuan yang punya suami misalkan, yang kalau punya suami misalkan, itu banyak sekali perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Ini harus dipahami para perempuan-perempuan yang ada di sana. Harus taat kepada suami. Dua hal yang harus dilakukan. Pertama, taat kepada ajaran Allah atau kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Sampai kalau kita perempuan itu mau melakukan puasa sunnah, itu harus minta izin kepada suaminya. Oleh karenanya, ya perempuan harus menyadari itu. Mengapa harus taat kepada suami? Karena suamilah yang akan mempunyai tanggung jawab besar di dunia dan nanti juga di akhirat. Gak gampang tadi suami. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, ya itu harus paham betul bahwa tanggung jawab besar itu di pundaknya seorang lelaki. Maka berbuat baik dan taatlah kepada suami atau laki-laki. Nah ini berhati-hati juga karena perempuan tidak memakai pakaian yang benar, auratnya itu ya tidak menutupi aurat dan sebagainya, itu menjadi bagian yang membuat dia menjadi ahli nar. Perempuan itu senangnya menampilkan lekuk tubuhnya atau tidak, sebagian lah ya, tidak semua perempuan. Ada juga perempuan yang pengennya tidak melihatkan lekuk tubuhnya. Pengennya tertutup semua, tapi ojo nemen-nemen ketutup ya. Ojo kewah be ditutup ini malah bingung. Gue wedok apa lanang ya masalah. Nah ini di dalam hadis ini memang perempuan itu banyak ahli neraka karena satu bisa jadi itu tadi tidak taat kalau dengan suami misalnya. Kedua masalah aurat misalnya pakaian dan sebagainya. Karena kan untuk bisa menutupi auratnya perempuan ini kan seluruh tubuh gitu ya, selain wajah dan telapak tangan. Nah ini memang berat gitu. Tidak boleh pakaian ketat, tidak boleh sampai pakaiannya itu menunjukkan lekuk tubuhnya, itu kan tidak boleh. Kalau laki-laki kan hanya dari pusar sampai dengkul, gitu. Kan lebih simpel. Gitu. Misalnya Umar ini, gak sarung mek neng dure udel sampai neng isore dengkul. Melaku neng pasar itu sudah nggak menyalahi aturan agama. Nggak menyalahi aturan agama itu. Cuma ya menyalahi adat masyarakat ngono ya. Kayaknya gak normal iki ngono tok. Tapi secara agama itu tidak salah panjenengan. Misalnya sampai nggak dikelambi mek gitu. Itu boleh sudah. Selama itu tertutupi aurat itu sudah nggak menyalahi aturan agama. Ya mek ya gak pantas ngono tok. Itu aja jane. Ya, kelas wali ya. Wali murid apa ya. Masuk majedub ya. Majedub itu akalnya diambil. Jadi tidak sadar. Dia pakaian itu sudah tidak sadar karena
Dia sudah tidak berjalan dalam syariah, tapi sudah berjalan dalam kodrat Tuhan. Jadi apa yang dilakukan itu ya sudah manifestasi Tuhan. Jadi sudah ndak roh wong itu ayu, nggak roh duit akeh itu juga ngerti. Lek majet wis iso ngitung duit itu ya hapus-hapus ya. Ya. Kalau majet sudah ndak ngerti itu perempuan cantik itu nggak ngerti. Lek koncone sampean engko sok-sokan majet kok ono arek ayu kok isih ngerti, apa sih itu? Kok sampean kayak duit 1.000 mbek 10.000 kok milih 1.000? Berarti ki gak majedub. Ya. Majedub itu sudah ditarik, sudah enggak ada urusannya dengan dunia ini. Oke. Kita lanjutkan 3 lagi hadis selesai. Kalau jam itu sampean kabari. Ya, kita lihat nonton bola bareng-bareng. Ati bil kalama bagusono sira ati binagusono sira al kalama ing kalam guneman gitu ya. Wa absi salam lan apa menebar ya wa absi lan nebaro sira assalama ing salam wasili nepungo atau menyambung sira al arhama ing pira-pira sanak saudara wa shalla lan salato sira billaili kelawan wengi wa nasu utai hale menungso iku niamun pira-pira kang turu sumat khul jannata sumat khulil jannata mongko kari-kari sira manjing al jannata ing swarga bisalamin kelawan selamat. Nah, ini lagi-lagi juga berbicara untuk bagaimana kita bisa masuk surga. Yang pertama adalah ati bil kalam. Baiklah ucapan panjenengan. Ucapan panjenengan jangan gampang menyakiti orang lain. Jangan sampai merendahkan orang lain, menyakiti orang lain dan seterusnya. Nah, ini harus kita jaga betul. Yang kedua adalah wa afshis salam. Lan menebar salam. Menebar salam ya menebar kebaikan, menebar salam, keselamatan. Jangan gampang membuat orang lain itu susah menebar salam. Dan yang berikutnya wasilil arham. Menyambung silaturahmi dengan sanak saudara, dengan saudaranya, dengan temannya dan seterusnya. Jangan gampang untuk memutus persaudaraan. Nah, yang berikutnya wasalli billail wan nasu niyam. Lakukanlah sholat malam ketika manusia lain itu sedang tidur. Nah, ini yang keempat, ini agak sulit ya. Nah, kalau kita mau, insya Allah bisa. Yang pertama kita itu membagusi kalam kita, ucapan kita tidak menyakiti, terus itu menyebar salam dan menyambung silaturahmi. Dan keempat adalah kita melakukan sholat malam ketika manusia lain sedang tidur. Insya Allah dalam hati ini sumat khulil jannata bisalamin, akan masuk surga dengan selamat. Penak masuk surga ini. Asli penak. Cuma sampean gelem apa ora ngono tok. Ya, kita itu mau enggak masuk surga itu saja. Kalau mau ya kita jalankan apa yang sudah ada di dalam hadis ini. Atfalul mukminin atfalu utawi pira-pira bocah cilik. Al mukminina mukmin kabeh fi jabalin ing dalem gunung. Fil jannati ing dalem jannah. Yakfuluhum ngeramut ing mukmin, ngeramut ing atfal bocah mau iku sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim wasaratulan Dewi Saroh hatta sehingga yaruddahum balekaken sapa Allah ing bapake gitu ya. Yaruddahum balekaken Allah sapa balekaken Allah bocah mau iku ila abaihim maring pira-pira bapake
bocah mau iku yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Ini hadis membicarakan tentang anak yang belum balik meninggal. Gitu ya. Anak yang belum balik meninggal itu nanti akan dirawat bahasanya di sini. Dirumat oleh Nabi Ibrahim dan Dewi Sarah. Sehingga nanti ketika sudah yaumul kiamah itu akan dikembalikan kepada orang tuanya. Kembalikan kepada orang tuanya. Ini dan itu di dalam surga gitu ya. Aman gitu ya. Maka kalau karena memang ditinggal anak yang disayangi itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Sampai kalau tidak mampu untuk memahami tentang takdir Tuhan, itu bisa menyalahkan Tuhan. Oleh karenanya, orang yang mampu bersabar ketika anaknya itu meninggal, maka nanti akan diberikan satu tempat yang istimewa. Atlubu apa nuntutlah sira gitu, nuntut apa iya. Atlubu cari ya sira gitu. Nupriya nyari ya sira al hawaija ing pira-pira hajat bi izzati kelawan mulyane bi izzatil anfusi kelawan mulyane pira-pira harga dirine awak. Harga dirine nafs kita harga dirine awak. Fa innal umura monggo sak temene perkara iku tajri lumaku apa umur bil maqadiri kelawan pira-pira pesten takdir. Jadi carilah, usahalah gitu ya. Kalau jenengan punya hajat, punya keinginan, sesuatu yang dicita-citakan, carilah dengan cara yang mulia. Jangan sampai panjenengan menggadekan harga diri panjenengan. Harus dengan kemuliaan. Karena kenapa? Kita harus pahami bahwa fa'inal umura tajri bil maqadir. Sesungguhnya semua perkara itu berjalan di atas takdir Tuhan. Tidak perlu kita itu ngemis-ngemis neng menungso. Enggak perlu kita itu nyembah-nyembah menungso, manusia. Kenapa? Karena semua perkara itu berjalan dalam takdirnya. Oleh karenanya, ambil cita-cita itu, raih cita-cita itu dengan cara yang mulia. Jangan sampai kita menggadekan harga diri kita. Karena semua perkara itu berjalan dalam takdir Tuhan. Oleh karenanya, mintalah kepada Allah agar semua diberikan kemudahan di dalam meraih cita-cita itu. Oke, terakhir. Utlubu cari yosiro, nupri yosiro, arrizqa ing rizki, fi khobayal ardi ing dalam pira-piranggon delian. Pira-piranggon delian al-ardi bumi. Nah ini di hadis yang ini itu kita juga harus melakukan usaha di dalam menjemput rezeki. Kalau bahasa saya bukan mencari rezeki, tapi kita sedang menjemput rezeki. Karena rezeki itu sebenarnya sudah disiapkan. Dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah tertukar. Kalau misalkan Umar itu jatahnya adalah seorang nanti punya istri perempuan cantik, tidak akan pernah tertukar dengan teman yang lainnya. Oleh karenanya, ketika nanti Umar dapat istri yang cantik, yang kaya, anak terakhir, dan orang tuanya sudah meninggal semua, misalnya, ya, ini jangan sampai salahkan Umar itu. Karena tidak akan pernah keliru Allah menempatkan siapa yang pantas dengan Umar. Dan Allah tidak akan pernah salah kapan daun-daun itu berguguran. Tidak akan pernah salah. Dan tidak akan pernah keliru. Oleh karenanya santai mawon urip iki.
Misalnya koncone ganteng kok entuk istri kok pas-pasan biasa, nggak usah dirasani karena itu sudah berjalan dalam takdir Tuhan. Terus nggak usah misalnya sampean temu alumni, sampean nggak keliru milih si B itu, nggak perlu sampean ngomong begitu, karena itu sudah menjadi takdir, karena sudah terjadi. Misalnya Umar entuk sing iku mau wis ayu, anak terakhir, wong tuane genok, warisannya akeh. Nah, itu kan penak-penak wong. Kaya penak marane. Oleh karenanya jemputlah rezeki itu dengan dimanapun yang ada itu dengan cara yang halal, dengan yang baik. Oleh karenanya dengan satu prinsip, jemput rezeki itu dengan ikhtiar terbaik, hasilnya sampai pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, itulah yang terbaik menurut Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada lihilmi alladhi turja syafa'atuhu likulliha ahwani mutahimi ya rabbi bil mustafa balli maqasidana wa fir lana mamadaya wasi'al karami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.